semuanya, terima kasih sudah memilih video ini. Balik lagi bersama aku Putri Nabila. Kali ini nih we, aku mau bahas lagi kasus yang lagi viral nih we, terutama di dunia Bollywood nih we. Nah, apakah yang lagi viral tersebut? Nah, kasus yang lagi viral tersebut adalah nepotisme yang ada di Bollywood. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama langsung aja let's jump to the video. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya, atau kecenderungan untuk mengutamakan atau menggantungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat, di lingkungan perusahaan maupun pemerintah. Nah, contohnya gini nih weh, kalau seorang pejabat mengangkat atau menaikkan jabatan seorang saudara atau keluarga, bukan berasal dari seseorang yang berkualifikasi nih weh, paham nggak? Udah lah ya, gini aja lah intinya. Ada lowongan kerja buka tuh, terus kita lempar tuh lamaran kerja ke perusahaan tersebut. Udah kita ikuti tuh tiap-tiap tahap seleksinya. Ujung-ujungnya ternyata orang perusahaan udah nyediain kandidatnya untuk diperkerjakan di situ, alias orang dalam weh. Jadi yang diseleksi tadi sia-sia. Jadi si perusahaannya merekrut orang dalam, itulah yang dikatakan nepotisme. Ada nggak tuh yang kayak gitu? Ada lah ya kan weh, bahkan banyak pun ya kan. Nah, ternyata nih weh, nepotisme itu bukan hanya terjadi di lingkungan perusahaan atau dunia bisnis, melainkan nepotisme juga ada di dunia perindustrian atau entertainment nih weh. Nah lo kok bisa sih? Ya kenapa pula nggak bisa? Zaman sekarang loh ya, gak ada relasi, gak ada cuan coy. Tapi ya gak semua sih weh kayak gitu. Masih banyak juga kok orang yang berusaha di kakinya sendiri dan sukses di jalannya sendiri tanpa adanya orang-orang dalaman kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nepotisme nih weh, kali ini aku mau ngebahas kasus yang lagi viral, yaitu nepotisme in Bollywood. Kini, media sosial lagi digemparkan dengan hashtag boycott Bollywood dan hashtag boycott nepotism yang menggema dan merujuk ke hampir semua aktor dan aktris Bollywood yang dianggap bagian dari kerajaan Bollywood yang sulit menerima aktor tanpa latar belakang keluarga perfilman. Wow, gak sangka ya di sana kayak gitu weh. Nah, kenapa hashtag ini lagi rame di sosial media? Karena nih weh, pada tanggal 14 Juni kemarin, aktor Sushant Singh Rajput ditemukan gantung diri di apartemennya di Mumbai. Nah, terus apa hubungannya dengan nepotisme? Good question. Yap, jadi pria 34 tahun itu dikabarkan menderita depresi setelah perjuangan yang sulit untuk bersaing mendapatkan tempat di industri Bollywood yang disebutkan penuh dengan nepotisme nih weh. Sushant termasuk aktor yang cemerlang masuk Bollywood setelah berjuang di ranah pertelevisian. Sushant Singh lahir di Patna, India pada tanggal 21 Januari 1986. Ia kuliah di Delhi College of Engineering, jurusan teknik mesin pada tahun 2003. Ia terjun ke Bollywood pada tahun 2013 lewat film yang berjudul Kai Pochi. Setelah itu, dia sukses dengan berbagai perannya di film-filmnya, di antaranya Shoot Desi Romance, Kedarnath, juga Shishore. Maaf ya kalau aku salah penyebutan dalam judul filmnya. Yang diapresiasi karena aktingnya yang bagus dan masih banyak film lainnya. Sushant sendiri menggapai puncak karirnya pada 2016 saat bermain sebagai Indian Captain MS Dhoni The Untold Story. Film itu kemudian menjadi box office, termasuk Chichore, film terakhir pada tahun 2019 yang juga merajai box office. Kepergian Sushant memang sangat tragis karena itu terjadi hanya beberapa hari setelah mantan manajernya Disha Salian juga tewas dengan bunuh diri. Disha melompat dari lantai 14 apartemennya di Malat. Beliau berawal dari aktor TV yang dipandang sebelah mata nih weh. Lalu, dia pun berhasil menembus jagat Bollywood. Namun ternyata 6 bulan terakhir dia depresi karena kehilangan lebih dari 5 judul film nih weh. Bollywood dianggap dingin dan kejam padanya. Kabar ini pun dibenarkan oleh Rhea Chakraborty, wanita yang belakangan dikabarkan sedang menjalin hubungan dengannya. Dilansir dari bollywoodlife.com, Rhea juga mengungkapkan hal lain dari pemeriksaan dengan polisi. Kepada pihak berwajib, ia mengaku bahwa sebelum Sushant meninggal, mereka sempat bertengkar nih. Pertengkaran itu sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa waktu dan membuat Rhea pergi dari apartemen Sushant. Nah, sebelumnya Rhea dan Sushant sempat tinggal bareng selama pandemik virus corona berlangsung di India. Tetapi beberapa waktu belakangan mereka kerap bertengkar dan Rhea kembali ke rumahnya nih weh. Rhea juga menjadi orang terakhir yang ditelepon Sushant sebelum tidur pada Sabtu 13 Juni 2020. Namun sayangnya telepon tersebut gak terangkat oleh Rhea nih weh. Nah, sebelum menelpon si Rhea nih, Sushant pun sempat menghubungi temannya, yaitu salah satu aktor yang bernama Mahesh Shetty.
beberapa jam sebelum Sushan bunuh diri. Namun tidak ada jawaban juga nih Wei. Dan kabarnya juga nih Wei, akhir 2020 Sushan dan Rhea berencana menikah dan sudah sempat atau masih berencana gitu untuk membeli sebuah rumah. Berita duka cita ini pun cukup miris bagi publik India, khususnya bagi para penggemar film. Pasalnya Sushan sedang berada di puncak karirnya. Film terbarunya berjudul Chichore laris manis di pasaran dan banyak mendapat tanggapan positif. Namun, kematian Sushan dengan cara bunuh diri terbilang terbanding berbalik dengan kisah film yang ia bintangi tersebut. Chichore secara garis besar berkisah tentang perjuangan seorang ayah parubaya yang mencoba menggagalkan aksi bunuh diri anaknya karena tidak diterima di sekolah ternama. Kisah macam ini mendapat sambutan antusias luar biasa karena konon kabarnya di India depresi menjadi pandemik paling mematikan sebelum virus COVID-19 merebak. Wow! Berdasarkan data World Health Organization atau disingkat WHO, sebagaimana dilansir dari Forbes, angka bunuh diri di India cukup besar pada tahun 2012 dengan korban sebanyak 804.000 jiwa nih Wei. Menurut WHO, angka ini cukup mengkhawatirkan lantaran penyakit mental seperti ini butuh penyelesaian yang cukup solutif. Bahkan nih Wei, masih menurut WHO, persentasi perbandingan antara warga depresi dengan psikiater yakni 1:343.000 orang, yang artinya satu orang psikiater di India menangani 343.000 orang. Kekurangan psikiater menjadi masalah tersendiri di negara Sungai Gangga tersebut nih Wei. Nah makanya itu Wei, film Chichore ini mendapat sambutan positif karena dianggap sebagai tenaga baru dalam perubahan pola pikir di masyarakat India tentang depresi. Kematian Sushan pun menguak borok besar di industri perfilman India yang selama ini ditutupi dengan rapi oleh para produser, sutradara, hingga aktornya. Beberapa nama besar seperti aktor kawakan Salman Khan, sutradara ternama Karan Johan, aktris Alia Bhatt, Sonakshi Sinha, Aditya Chopra atau Aditya Chopra itulah kan pokoknya. Bahkan Amitabh Bachchan dan beberapa lainnya kini menjadi bidikan para warganet di India karena diduga telah nge-banned Sushan. Karan Johar juga dianggap tidak memberinya kesempatan lebih nih Wei. Susah baginya mendapat penghargaan dan film-filmnya pun tidak mendapatkan penghargaan. So, apa kaitannya? Oke, aku bakalan ngejelasin dominasi klan keluarga artis di India hingga nepotisme. Check it out! Jadi Wei, kalau kita bukan dari keluarga aktor, produser, dan sutradara, jangan berharap bisa sukses di industri film India. Hal ini seolah menjadi hukum yang berlaku di industri film Bollywood. Beberapa aktor dan aktris di India memang masih memiliki darah keartisan dari bapak atau ibunya. Minimal masih kolega atau saudara dengan aktor hingga produser gitu loh weh. Sebut saja keluarga klan dari Kapoor. Dia pernah mengatakan, saya mulai dari aktor legendaris bernama Raj Kapoor. Namanya cukup terkenal di industri film India pada era tahun 1950-an. Jadi emang ada hubungan darah sama artis senior gitu Nama besarnya tak diragukan lagi di India. Raj Kapoor setidaknya memiliki 5 anak di mana 3 diantaranya adalah aktor ternama yakni Ranbir Kapoor, Rishi Kapoor, dan juga Rajiv Kapoor. Ketiga aktor ini terkenal di eranya, terlebih adalah Rishi Kapoor yang film-filmnya banyak menuai sukses di pasaran. Klan dari keluarga Khan juga nggak kalah menarik untuk dibahas. Yang paling jelas adalah klan dari Salman Khan. Ayah Salman Khan bernama Salim Khan merupakan seorang penulis skenario ternama yang melahirkan karakter Don yang diperankan Amitabh Bachchan dan juga Shah Rukh Khan. Salim Khan memiliki 5 anak di mana 3 diantaranya adalah aktor ternama yakni Salman Khan, Arbaz Khan, dan juga Sohail Khan. Salman Khan memang terkenal terlebih dahulu, bahkan kedua adiknya disebut numpang tenar dari Salman Khan, dan begitu juga Salman Khan terangkat karena nama besar ayahnya. Klan keluarga artis juga terjadi di keluarga aktris Kajol, di mana ibunda Kajol adalah seorang aktris ternama yakni Tanuja. Keluarga besar Kajol juga melahirkan serangkaian aktris seperti Rani Mukherjee dan Tanisha Mukherjee. Dan masih banyak lagi klan artis lainnya yang nggak mungkin dibahas semua di sini Nah, meskipun ada nama beberapa aktor atau aktris yang tanpa nama orang tuanya bisa sukses berkibar di industri film India seperti sang mega bintang Shah Rukh Khan dan juga Priyanka Chopra.
Meski keduanya sempat jatuh bangun di awal karir karena tidak memiliki nama besar dari keluarga artis nih weh. Bahkan pun nih weh, Priyanka Chopra dalam sebuah wawancaranya dengan media lokal pada 23 Mei 2018 lalu, ia bercerita mengenai hari-hari pertamanya di industri hiburan. Sedikit mengejutkan, dalam cerita tersebut mengisyaratkan adanya nepotisme dalam industri Bollywood. Terus dia bilang gini weh, ketika aku memasuki dunia entertainment, aku melihat banyak dari mereka atau para artis yang merupakan keponakan dan putri dari pegiat industri hiburan ataupun orang penting. Sangat sulit bagi orang yang tidak memiliki latar belakang keartisan untuk bermain film. Terus kakak kayak mana kak? Kok bisa masuk ke industri Bollywood? Priyanka menuturkan jika dirinya bisa lolos ke gemerlap Bollywood karena dirinya berasal dari pemenang kontes kecantikan. Diketahui perempuan 35 tahun tersebut adalah jawara Miss World 2000. Cantik kali memang pula si Priyanka ini tadi weh, macam boneka hidup mukanya. Oke, kita sekarang masuk ke dugaan nepotisme di industri film India ya weh. Nah, nama sutradara Kuche Kuche Hota Hai dan My Name Is Khan, Karan Johar mendadak dikaitkan dengan kematian Sushant Singh Rajput. Why? Karena sutradara yang memiliki rumah produksi itu dituduh sebagai salah satu insan perfilman yang memainkan skema nepotisme dalam filmnya. Karan dituduh tidak pernah memberikan kesempatan bermain bagi artis baru kecuali mereka yang dari klan keluarga artis. Sontak saja film Karan Johar yang berjudul Student of the Year yang melambungkan nama Varun Dhawan dan Alia Bhatt menjadi sorotan. Alia Bhatt merupakan klan dari keluarga artis Mahesh Bhatt dan Pooja Bhatt, dua nama yang diperhitungkan di industri film India. Sedangkan Varun Dhawan adalah putra emas dari sutradara spesialis film komedi Varun Dhawan. Hal itu diperkuat dengan rumor bahwa Dharma Production, perusahaan milik Karan Johar, menolak untuk memberikan film kepada Sushant Rajput Singh. Bukti lain adalah percakapan antara Karan Johar dan Alia Bhatt di program Coffee with Karan yang menjadi trending di negara itu. Kala itu, Karan memberikan pertanyaan kepada Alia. Dari 3 artis ini, siapa yang layak dinikahi, dijadikan teman, dan dibunuh? Lalu Karan menyebut 3 nama artis yakni Ranveer Singh, Ranbir Kapoor, dan Sushant Rajput Singh. Jawaban Alia sangat menusuk dengan memberikan jawaban bunuh untuk Sushant Rajput Singh. Gak sangka ya Kak Alia Bhatt, kok tega sih, ya Allah. Publik menilai betapa Sushant sangat tidak dianggap di Bollywood. Alia Bhatt juga menjadi sasaran netizen begitu video lama itu muncul lagi. Nah, tidak hanya sekali nih weh, pertanyaan Karan Johar yang menyebutkan Sushant Rajput Singh juga dipertanyakan kepada Sonam Kapoor. Jawabannya pun lagi-lagi tidak mengenakan didengar di telinga nih weh. Dia bilang, Sushant who? Sushant siapa? Katanya kayak gitu ya kan. Dimana seolah ada pendeskreditan terhadap artis yang lagi rising star itu. Apa yang menimpa Sushant Rajput Singh sebenarnya diulas tim penulis laman media Maxter. Melalui sebuah tulisan opini, laman tersebut dengan jelas membeberkan bahwa nepotisme dalam film India bukan barang baru. Maxter memperkuat argumentasinya dengan komentar Huma Qureshi yang mengatakan jika anak aktor atau aktris ternama lebih berpeluang mendapatkan peran besar dalam film daripada aktor atau aktris yang di luar klan. Sama-sama memiliki bakat dengan aktor yang tidak memiliki klan keluarga artis, aktor dari kasta darah Bollywood lebih menjanjikan menjadi pemeran utama. Maxter juga memperkuat opininya dengan ungkapan Alia Bhatt. Mereka mengutip pertanyaan Alia yang menegaskan jika memang anak aktor atau aktris memang menggunakan nepotisme dalam memperoleh peran di film perdananya. Namun, untuk sampai pada film berikutnya, mereka harus bekerja keras untuk mewujudkan hal tersebut. Aktris Kangan Ranaut bahkan secara terang-terangan menyerang Karan Johar sebagai pelopor nepotisme di Bollywood. Bukan itu aja weh, Kanang Ranaut secara tegas melakukan pemisahan tentang aktor atau aktris yang tidak memiliki darah keartisan orang tuanya. Kangan harus membeber nepotisme di Bollywood karena kasus yang menimpa Sushant Rajput. Ia menjelaskan jika artis yang tidak memiliki klan keluarga artis mendapatkan perlakuan yang berbeda nih weh. Kangan sampai menanyakan bagaimana film sekelas Si Core tidak mendapat penghargaan padahal ditangani oleh sutradara berkelas semacam Hitesh Tiwari. Akting Sushant Rajput dalam film tersebut menurut Kangan sangat layak diganjar penghargaan. Seperti diketahui, nama Hitesh cukup terkenal karena sukses menyutradarai film Dangal yang diperankan oleh Aamir Khan.
Film itu masih menjadi film terlaris di India hingga saat ini weh. Namun karya Tiwari yang penuh makna di film Chichore justru kalah dengan film Gully Boy yang diperankan oleh Ranveer Singh dan Alia Bhatt. Bukan itu aja weh, Kangen juga secara terang-terangan menyatakan jika ada orang luar klan artis merasa naik daun, maka beberapa hal dilakukan mulai dari menyebar gosip miring hingga mengucilkan sang artis. Sebelum meninggal bunuh diri, Sushant Rajput Singh pernah berbincang dengan fansnya melalui media sosial Instagram. Pada intinya, Sushant meminta agar para fans menonton filmnya agar ia bisa bertahan di industri film Bollywood. Ia sadar bahwa ia tidak memiliki klan keluarga artis yang kuat. Ia hanya bisa bertahan dengan kemampuan akting dan kerja kerasnya. Pesan Sushant itu menyiratkan hal yang cukup mendalam tentang secuil gambaran dunia industri Bollywood yang cukup kejam dan nepotis. Nama-nama besar seperti Amitabh Bachchan, Kareena Kapoor, Salman Khan, hingga Karan Johar menerima bulian dari netizen niwe. Ungkapan duka mereka setelah kematian Sushant dinilai hanyalah kepura-puraan dari bentuk kepedulian. Dari semua figur Bollywood, dua nama yaitu Salman Khan dan Karan Johar yang paling banyak dibenci niwe. Keduanya kini menjadi public enemy atau musuh publik setelah munculnya kembali tulisan dari akun @krk Box Office yang ditweet 27 Februari 2020 yang lalu nih weh. Dalam tweet tersebut disebutkan dari sumber terpercaya bahwasannya Sushant Singh Rajput dilarang dimainkan di film-film produser ternama seperti Karan Johar, Salman Khan dan lainnya. Sushant hanya bisa tampil di web series nih weh. Pada suatu kesempatan, Sushant juga sempat mengisyaratkan betapa beratnya bersaing di Bollywood tanpa embel-embel keluarga. Dia membalas tweet seorang fans yang tengah memuji filmnya. Balasan Twitter itu adalah, "Jika Anda tidak menonton filmnya, maka mereka akan menendangku dari Bollywood. Aku tak punya Godfather, aku mempunyai kalian semua atau fansnya. Tuhanku dan ayah-ayahku. Tonton semuanya ya, setidaknya jika kalian ingin aku bertahan di Bollywood." Sedih kali gue merinding aku sumpah. Nepotisme dan mafia dalam industri Bollywood semakin terkuak saat aktris Kangana Ranaut bersuara soal ini. Dalam unggahan Instagramnya sehari setelah meninggalnya Sushant, dia menegaskan bagaimana jahatnya mafia di Bollywood. Kangana Ranaut sendiri tak pernah takut mengemukakan soal ini nih weh. Bahkan di acara yang dipandu Karan Johar, dia langsung berbicara soal mafia Bollywood yang langsung mengubah situasi acara seketika menjadi canggung. Lalu, kolom komentar hampir semua aktor atau aktris ternama Bollywood pasti berisi komentar unfollow you dan boycott Bollywood. Karan Johar misalnya, meski mengucapkan duka dan mengunggah foto bersama Sushant, namun publik memenuhinya dengan hujatan. Salman Khan sendiri bisa disebut satu-satunya aktor yang sama sekali tidak mengunggah ungkapan duka atas kematian Sushant. Tidak banyak yang bisa menebak mengapa Sushant bisa mengakhiri hidupnya begitu cepat, apalagi dia adalah figur yang tampak ceria. Namun, postingan terakhirnya di Instagramnya 3 Juni 2020 lalu, ia sempat mengunggah foto dirinya dengan ibunya. Lalu, foto tersebut pun dibubuhi dengan caption, "Masa lalu yang kabur menguap dari air mata mimpi yang tak henti-hentinya mengukir busur senyum dan kehidupan yang sekilas bernegosiasi antara keduanya." Tulisnya di feed Instagramnya terakhir kalinya. Sedih kali ya wes, nggak ngerti lah aku bilang kayak mana. Oke, bagaimana menurut kalian tentang nepotisme yang lagi marak diperbincangkan di Bollywood? Sebenarnya aku nggak sangka kali ya di sana juga menganut skandal nepotisme kayak gitu. Dan ternyata itu bukan hal yang baru di sana. Memang ya, zaman sekarang ini apa-apa harus ada relasi ya. Gak kerja, gak bisnis, gak industri, sama aja ternyata. Jadi mikirnya kayak yang kaya yang makin kaya ya kan? Ya nggak sih weh? Terus gak ada dong kesempatan buat orang yang gak punya relasi. Sombong amat. God only knows weh. Tapi balik lagi percaya aja sih, rezeki udah diatur sama yang maha mengatur. Tinggal kita berdoa dan bersaja, jangan lupa. Ini sih aku plus sedih juga. Jujur nih ya weh, aku pas nyari-nyari materi ini dari hari pertama, langsung aku terotak berhari-hari weh. Terus bolak-balik gitu aku kepoin IG-nya almarhum. Terus saya lihat fotonya gitu kayak berasa aja gitu apa yang dia rasain. Ngeri juga ternyata depresinya weh. Kalau nggak kuat iman, memang ke arah sana pikiran awak jadinya. Tapi apapun masalahnya, tetap aja ya bunuh diri itu nggak boleh dilakukan ya weh. Apapun alasannya, dosa besar weh. Aduh abang ganteng, semoga tenang di sisinya ya Allah. Amin 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 ya Allah. Rest in love abang ganteng. Aku mau ngajak kalian semua untuk sama-sama mendoai Sushant Rajput Singh. Mudah-mudahan dia tenang di sisinya dan seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta keikhlasan.
So guys, gak terasa kita udah di penghujung video. I hope you guys enjoy this video. Maaf kalau aku ada salah-salah kata. Thank you buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh tekan tombol like-nya. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh kalian share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya referensi aku mau buat video apa, boleh kalian komen di bawah. Jangan lupa juga untuk menekankan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi tiap kali aku mengupload video terbaru. And the last, aku mohon bantu support channel ini dengan cara gampang aja, tekan tombol subscribe-nya. Oke, thank you, bye!